gue dapet cerita ada korin yang ternyata sengaja nyelakain orang-orang terdekat dari si pemiliknya ini. Dan gue baru tau juga ternyata korin bisa ngelakuin itu gitu lebih, Nat. Jadi ada 4 mahasiswa yang mau ke Bandung buat ngelakuin survei dari kampusnya. Sebut aja nama-nama mahasiswa ini: Rika, Robi, Nidia, sama Bagas. Oh, 2 cewek 2 cowok. Nah iya benar. Oke. Jadi posisinya mereka ini dari kemarin udah janjian buat ketemuan tuh di kampus jam 9 pagi. Jadi meeting pointnya tuh di kampus mereka. Nah Rika ini udah dijemput sama Robi jam 8:30 ke rumahnya. Pas Robi nanya Rika, Nidia sama Bagas mana? Kata Rika tuh Bagas udah OTW, tapi Nidia ini gak ada jawaban, gak ada kabar gitu. Ini posisinya mereka dari Jakarta, Moy? Iya emang anak-anak Jakarta yang mau ke Bandung. Oke. Robi ngide lah, kalau misalnya sampai jam 9:15 gak ada kabar juga si Nidia ditinggal aja. Karena kan mereka harus buru-buru juga ke Bandung gitu kan, buat ngurusin urusan kampusnya. Dan Rika ngiyain lah. Udah tuh jam 9:05 Robi sama Rika sampai kampus. Dan pas banget di depan dia ada Bagas yang lagi parkirin motornya. Jadi kayak mereka nyampe barengan gitu. Pas udah mereka tos-tosan segala macam, si Robi nanya ke Bagas, "Lo dapat kabar nggak dari Nidia?" Bagas bingung lah, maksudnya kayak kok nanya kayak gitu, emang Nidia kenapa? Dilurusin tuh sama si Robi. Maksudnya Robi tuh, Bagas tahu nggak kabar Nidia, karena diteleponin sama Rika tuh nggak dijawab-jawab. Di situ Bagas bilang kayak dia nggak tahu apa-apa karena dia emang nggak chatan sama sekali sama Nidia. Mereka nunggu udah hampir 20 menitan dan akhirnya mereka bertiga mutusin buat ninggalin Nidia aja karena emang mereka harus kejar waktu. Masuklah mereka ke dalam mobil Robi dan mereka jalan tuh keluar kampus buat ke Bandung. Tapi pas banget di parkiran mereka muter balik, mereka ngeliat dari jauh di lorong kampus mereka itu ada si Nidia lagi jalan. Berhentilah mereka buat nunggu Nidia masuk ke mobil. Singkat cerita, Nidia masuk mobil, mereka udah full tim tuh berempat. Lanjutlah mereka OTW ke Bandung. Di mobil itu awalnya mereka berempat ngobrol-ngobrol biasa, sampai akhirnya Nidia dan Bagas tidur di belakang. Robi nyetir ditemenin sama Rika, dan Rika tuh ngajak Robi ngobrol mulu biar gak ngantuk. Sampai akhirnya udah setengah jalan, kayak sekitar setengah jaman lagi sampai Bandung, Robi tuh melipir ke rest area. Dia bilang dia kebelet pipis dan mau beli rokok. Dibangunin nih si Nidia sama Bagas. Robi nanya lah mau ikut keluar apa enggak. Bagas mau tuh karena dia bilang mau sekalian beli rokok, tapi Nidia jawab dia mau di mobil aja nunggu. Berarti Bagas sama Robi keluar, Nidia sama Rika di mobil tuh. Nah pas si Rika lagi main HP, sambil kaca mobil tuh dibuka, Rika tuh dengar dari ujung jalan rest area itu ada si Nidia lagi manggilin dia. "Rika sini Rik, lihat jepitan," kata si Nidia ini. Pas Rika nengok, Rika juga ngeliat kalau Nidia ini lagi lihat jepitan di rest area dan manggil-manggil Rika buat ngeliat bareng jepitannya. Padahal sebelumnya dia nggak dengar kalau misalkan Nidia keluar. Nggak denger dia. Oke. Pokoknya dia tahu kalau misalnya di mobil itu ada Rika sama Nidia. Rika duduk depan, Nidia duduk belakang. Iya, tapi tiba-tiba Nidia di luar dia dengernya. Iya. Oke. Nah si Rika tuh ya udah daripada dia mikir dia gabut di mobil, akhirnya dia keluar dan nyebrang jalan tuh buat nyamperin Nidia. Nah pas banget Rika lagi jalan, tiba-tiba tuh Rika kaget banget karena di depan dia ada truk gede banget melintas depan dia, Bihnat. Dia tuh bener-bener menghindar sepersekian detik. Kalau dia nggak ngindar tuh dia ketabrak. Gak gitu lama Robi langsung lari dan narik tangannya Rika sambil ngomong kayak, "Lu gila ya Rik, ada truk depan lu tuh, main nyebrang aja lu ngapain sih kesana?" Pokoknya si Robi tuh marah lah. Rika ngejawab, "Itu tadi ada Nidia ngajakin liat jepitan." Robi ngomong lagi, "Orang Nidia aja di mobil, lu lihat aja kesana nggak ada orang kan?" Nah nengok langsung lah si Rika kan. Pas Rika nengok ke arah si orang yang jualan jepitan ini, bener aja nih dia nggak ada sama sekali. Dan pas si Rika ditarik masuk ke dalam mobil lagi sama si Robi, Rika ngeliat kalau misalnya dia tuh ada dalam mobil sambil senyum ngeliatin Rika. Gak ngomong apa-apa dia. Gak ngomong apa-apa. Bentar. Temennya hampir mau ketabrak, terus Nidia ini senyum aja gitu. Iya. Anjing, aneh banget. Di dalam mobil. Pas udah di dalam mobil, Rika langsung ngomong ke Nidia, "Nit, tadi lu manggil gue kan di seberang, kok gue lihat tiba-tiba lu nggak ada dan lu sekarang udah di mobil?" Ditanya kayak gitu, Nidia cuman diem aja dan lagi-lagi dia cuma senyum ngeliatin Rika. Di situ anak-anak langsung lanjut jalan lagi lah ke Bandung. Nah di perjalanan tuh Rika tuh masih bingung banget sebenernya, Bihnat. Kayak dia tuh nggak percaya apa yang dia lihat gitu loh. Karena dia yakin banget Nidia tuh di luar mobil dan manggil dia. Tapi pas dia lihat di sana nggak ada dan si Nidia ada dalam mobil gitu loh. Udahlah tuh singkat cerita, sampailah mereka di Gua Belanda di hutan raya di Bandung. Emang mereka harus ngesurvei tuh di situ gitu, ngeriset tempatnya. Oke.
Masuklah mereka berempat sambil nikmatin suasananya. Pokoknya vibes-nya seru lah. Robby sama Rika duluan, Nidia sama Bagas nyusul di belakangnya. Nah habis itu akhirnya mereka berempat tuh mencar buat kayak ngedokumentasiin gua di sana tuh biar beres lebih cepat gitulah. Akhirnya mencar tuh dua-dua. Setengah jaman mereka ngiter-ngiter. Akhirnya Robby dan Rika tuh keluar duluan. Mereka nggak ngeliat tuh ternyata pas di depan itu nggak ada Nidia sama Bagas sama sekali. Mereka berdua nungguin dan gak gitu lama. Akhirnya mereka ngeliat Bagas keluar dari gua. Mereka tuh ngeliat tuh Bagas tuh ngos-ngosan banget gitu loh keluar dari guanya. Ditanyalah sama Robby, kenapa Bagas tiba-tiba ngos-ngosan keluar dari gua. Dan Bagas jawab, lo ngeliat Nidia gak? Tiba-tiba dia ngilang anjing. Gua udah muter-muter di dalam gak ada sama sekali. Panik lah semua kan. Rika nanya, lah serius Nidia gak ada? Kan sama lo. Serius gak ada. Gue dari tadi emang sama dia mulu, tapi tiba-tiba dia ngilang, kata Bagas. Langsung lah tuh mereka nelpon ini dia berkali-kali, aktif nomornya, tapi nggak dijawab sama sekali sama si Nidia ini. Akhirnya mereka bertiga nyoba tenangin diri dan nyari bareng-bareng tuh. Keluar, dia ngiterin, dan ternyata emang bener-bener nggak ada sama sekali si Nidia ini. Setengah jaman mereka udah ngiter tapi nggak ada si Nidianya. Akhirnya mereka bertiga mutusin buat balik lagi ke mobil. Nah pas mereka lagi jalan ke mobil, si Robby nih ngeliat akhirnya ternyata ada Nidia di seberang jalan. Nidia tuh lagi berdiri aja kayak di ujung jurang gitu Nat. Tapi bukan kayak jurang banget yang dalam gitu, kayak bawahnya lembah gitu, enggak. Cuma kayak jalannya turunan dalam gitulah. Langsung lah si Robby nih lari ke arah Nidia karena dia tuh juga ngerasa gedek gitu loh sama Nidia. Dia muter-muter nyari Nidia nggak ada, tapi ternyata Nidia diem aja di ujung jalan. Diteleponin juga nggak angkat kan? Iya, ditelepon juga nggak angkat Pas si Robby ini nyebrang dan nepok pundaknya Nidia, tiba-tiba tangan Robby ini nembus. Kayak sosok Nidia di depan dia itu ngilang tiba-tiba. Robby tuh langsung nyusur ke bawah gitu Nat. Wah anjrit. Langsung jatuh. Untungnya tuh nggak sampai luka-luka banget dan jatuhnya tuh nggak dalam, jadi dia tuh masih bisa berusaha buat bangun lah. Pas si Robby ini bangun dan nengok ke atas lagi, ke arah jalanan yang tadi, dia tuh ngeliat tiba-tiba ada Nidia lagi berdiri dan senyum ke arah Robby. Di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Wow. Tiba-tiba sosok Nidia tuh hilang lagi. Hilang gitu aja dan Robby tuh bisa ngeliat pakai mata kepala dia tuh kalau tiba-tiba tuh Nidia hilang gitu. Rika dan Bagas langsung lah nyamper Robby dan bantuin Robby buat bangun, buat naik ke atas. Mereka bertiga akhirnya mutusin buat pulang ke Jakarta dengan keadaan yang mereka masih shock banget. Karena dia nggak tahu Nidia tuh di mana sebenarnya. Jadi Nidia ditinggal? Nidia ditinggal karena dia udah ngiter segala macam nggak ada, ditelepon nggak diangkat Nat. Pas mereka lagi di jalan pulang, akhirnya Nidia nelpon Rika. Tadi kan ditelepon sama Rika kan nggak diangkat-angkat kan? Ini tiba-tiba nih dia yang nelpon. Iya, Nidia nelpon Oke. Langsung diangkat tuh sama Rika. Karena anak-anak panik banget kan. Halo Nit, lu di mana? Gue takut banget lu kenapa-napa. Lu kok nggak ngabarin kita? Pokoknya si Rika tuh bawel banget lah nanyain si Nidia ini. Nah dari arah sana, ternyata yang jawab itu nyokapnya Nidia, bukan Nidianya. Nyokapnya jawab, halo Rika, ini mamanya Nidia. Jadi sekarang Nidia itu lagi di rumah sakit karena habis kecelakaan. Kalian bisa jenguk ke sini nggak? Itu di Jakarta berarti posisinya? Di Jakarta Wow. Kayak denger kayak gitu ya, Rika bener-bener shock banget. Tapi dia nggak nunjukin ke nyokapnya kalau misalnya ada yang aneh gitu loh. Mereka ngobrol bentar, ditanya sama Rika rumah sakitnya di mana. Abis itu dimatiin tuh teleponnya sama Rika. Di situ tuh Rika langsung ngomong lah ke Bagas dan Robby. Dia ceritain semuanya. Dan akhirnya mereka bertiga tuh bener-bener gak nyangka kalau hal horor ini terjadi ke mereka gitu loh. Karena mereka bertiga tuh gak pernah ada Hal mistis. Iya, ngerasain hal mistis gitu gak pernah Nat. Karena posisinya pun juga mereka tuh bener-bener sadar kalau Nidia itu ikut bareng mereka dari awal. Dan tiba-tiba ternyata mereka dapat kabar kalau Nidia tuh lagi di rumah sakit habis kecelakaan gitu. Iya. Dulu tuh mereka ngebut dari Bandung ke Jakarta. Dan singkat cerita akhirnya mereka sampai Jakarta, sampai rumah sakitnya. Dan mereka tuh langsung masuk ke UGD. Dia ngeliat Nidia tuh diajak ngobrol gak bisa, disemangatin gak bisa. Pokoknya tuh di situ posisinya Nidia cuma diem aja kayak dia tuh pingsan gitu. Gue gak tau koma atau pingsan, pokoknya udah gak bisa diajak komunikasi lah. Gak gitu lama mereka beres jenguk, mereka balik tuh duduk tuh di depan kayak sambil ngobrolin si Nidia ini. Di situ Bagas langsung ngomong dan nembak gitu kayak, guys, atau jangan-jangan yang kita lihat itu dari tadi Korinnya Nidia. Nah si Robby sama Rika ini yang tadi yang gak mikir kesana, tiba-tiba langsung jadi mikir beneran kalau misalnya bisa jadi itu Korinnya si Nidia beneran gitu lebih Nat. Nah Robby nih ngomong, kalau emang itu Korinnya Nidia, kenapa malah Korin yang ngejahatin kita? Nah si Bagas ini ngomong, lo pernah ada salah nggak atau ngapain ini dia gitu? Karena kalau Korin yang udah sampai nyerang kayak gini, berarti sebenarnya ada sesuatu.
Oke. Setelah mikir panjang, Robby dan Nidia ini akhirnya sadar sesuatu, Nat. Ternyata si Robby sama Rika ini pacaran. Dan Robby ini inget banget, sebelum dia jadian sama Rika, Nidia ini sempat confess ke Robby kalau misalnya dia tuh suka banget sama Robby. Nah, Robby bilang ke Nidia dia nggak mau pacaran dulu, tapi nggak gitu lama akhirnya Robby malah jadian sama temennya sendiri, Rika, temennya Oke. Nidia juga. Ya. Nah, kayaknya dari hati Nidia ini sebenarnya dia tuh sakit hati banget. Makanya Corinne-nya sendirilah yang kasarannya nyerang Robby dan Rika. Kayak Robby tuh sampai jatuh, Rika sampai mau ketabrak truk. Sebenarnya menurut mereka bertiga ini asumsinya, sebenarnya karena Corinne ini sengaja ngelakuin hal itu ke mereka. Ini kejadian tahun berapa, Mi? Nah, di cerita yang gue baca nggak ada tahun berapa sih, Bi. Tapi menurut gue kayaknya ini nggak gitu lama gitu. Oh, oke. Bangsat banget sih tapi ya. Ya gue tahu sih kurang ajar juga si Robby gitu ya. Maksudnya, nah hitungannya kayak bohong gitulah ke Nidia ya. Tapi Iya. ujung-ujungnya dia pacaran ya. Cuman menurut gue sampai nyelakain dan jatuh ke jurang. Terus Rika hampir ketabrak truk. Oh itu bangsat banget sih. Kayaknya emang Corinne-nya agak-agak kuat juga ya kalau gue lihat sih ya. Nah, makanya gue sampai ngerasa Corinne-nya ini ngebalesin dendamnya si manusianya ini, ya berarti kayak bener kata lo bisa kuat itu Corinne-nya, sampai bisa ngelakuin apa yang dia mau gitu. Padahal juga ya mungkin gak dikehendakin sama si Nidianya sendiri kan. Nah, bisa jadi. Iya sih, kalau misalkan gue jadi Robby kayaknya gue bakal ngerasa bersalah banget sih. Soalnya kan takutnya kayak diikutin terus gak sih sama Corinne-nya si Nidia. Bisa jadi sih.